depan pakai dampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam. Kesempatan kita bisa sholat berjamaah, kesempatan kita bisa thalabul ilm pada malam hari ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Semoga apa yang kita kerjakan, sholat kita, taklim kita pada malam hari ini adalah rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seperti biasa pada malam hari ini kajian LKI, kajian yang akan diisi oleh Ustadz Agus Ramadan. Seperti biasa kitab panduannya adalah kitab Aqidah yang pekan lalu membahas dari masalah hari kebangkitan, hari penimbangan amal baik maupun amal buruk. Pada malam hari ini masih ada rentetan-rentetan. Pada hari kiamat itu banyak sekali ada rentetannya, dari mulai kebangkitan di kita pada waktu di alam barzakh dibangkitkan sampai di padang mahsyar, sampai di telaga Kausar, dan itu adalah kejadian-kejadian yang kita akan alami pada masa hari akhir nanti. Ya, langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Agus Ramadan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di malam hari ini kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat serta kesempatan. Dengan nikmat-nikmat tersebut di malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya, dan juga rangkaian-rangkaian aktivitas yang lain. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah yang kita tunaikan, yang kita kerjakan, semuanya dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal soleh yang mudah-mudahan kelak akan menjadi pemberat timbangan ketika dihisab, ditimbang di yaumil qiyamah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah pada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam meniti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita tentang peristiwa-peristiwa ini sampai kepada al-iman bil yaumil akhir. Namun rentetan peristiwa ataupun hal-hal yang akan dilalui oleh manusia ya, yang kelak kita juga akan melalui prosesi-prosesi tersebut, sampailah pada poin yang keempat ya, di mana sebelumnya adalah kita yang ketiga terkait dengan mizan ya. Jadi timbangan amal, yang mana amal kita akan ditimbang ya. Tentu dari hasil timbangan amal itu terlihat ya, mana amal-amalan kita ya, yang nanti amal-amal ini menjadi bukti ya, ataupun sebagai bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhoannya. Dan juga amal-amal soleh, aktivitas kebaikan-kebaikan selama yang kita lakukan di dunia ini juga akan berpengaruh ya, dalam rangkaian-rangkaian yang nanti akan dilewati oleh setiap hamba. Yang keempat berikutnya adalah as-sirat ya. Ini adalah salah satu proses akhir yang mana setiap manusia pasti akan ya, melewati ini ya. Sebelum ke surga ya, ada satu hal yang nanti akan dilalui, apakah seseorang berhasil melewati ataupun menyeberangi sirat ataupun jembatan ini atau tidak. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita senantiasa berdoa. Setiap apa yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah, yang minimal dalam sehari semalam kita membacanya 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah, berikanlah kami petunjuk akan siratal mustaqim, jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus yang senantiasa kita idam-idamkan ya, senantiasa kita minta. Ini adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka ya.
Di dalam ayat yang lain diberikan keterangan ya, Shiratal Mustaqim ini adalah ya jalannya orang-orang ya, para anbiya, para nabi, wasiddiqin ya, para ya, orang-orang yang jujur. Adapun sirat yang kita minta ya, jalan yang lurus yang senantiasa kita berdoa ini adalah yang bersifat maknawi ya, sifatnya maknawi yang selama ini kita minta ini. Jadi bukan berupa sesuatu yang bisa dilihat ya. Kalau jalan yang kita lihat ya, kita lihat ini ada jalan pantura, itu bisa dilihat, bisa dirasakan ya. Apakah bergelombang, banyak lubangnya, tidak, kita bisa melihatnya. Sementara Shiratal Mustaqim, jalan yang kita minta ini tidak terlihat, tetapi adalah langkah jalan yang dilalui oleh orang-orang yang telah menempuh perjalanan itu, yaitu para nabi. Artinya apa yang dilakukan, yang dijalani, yang ditempuh oleh para nabi, para rasul, para syuhada, wassolihin, as-siddiqin. Nah, itulah jalan yang lurus. Maka di dalam beberapa keterangan nanti siapa yang dulu di dunianya dia menyimpang dari jalan yang lurus ini ya, Shiratal Mustaqim yang ada di dunia yang hari ini sifatnya maknawi, tetapi nanti di akhirat itu betul-betul real ya, sirat ya, itu adalah ya, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, yang di bawahnya ya, berkobar api ya, yang siap ya, untuk melahap siapa yang nanti akan terjatuh, yang tidak bisa melewati jalan tersebut. Maka as-sirat huwa at-thoriq. Sirat itu maknanya adalah at-thoriq ya, jalan ya. Jadi kalau at-thoriq ini memang betul-betul jalan ya. Ada istilah lain selain thoriq itu asyari ya, syari itu jalan raya ya, jalan laluan umum gitu ya. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini al jisru al mansubu ala dhuhri jahannam. Jadi jembatan yang dibentangkan ya, di atas punggung ala dhuhri jahannam, di atas punggung neraka jahanam, thoriqon ilal jannati, yaitu jalan menuju surga. Jadi nggak ada jalan yang lain, nggak bisa melipir ke yang lain, nggak bisa ya, nyerobot nggak bisa ya. Ya, kalau mungkin kita mendengar ya banyak jalan menuju Roma gitu ya, jadi mau ke Jakarta atau Surabaya itu banyak jalannya, mau pilih yang mana bisa. Tapi di akhirat nanti jalan satu-satunya yang menghubungkan ya, ke surga itu yaitu sirat yang dibentangkan itu, nggak ada cari tembusan terobosan yang lain, nggak ada ya. Wal mururu ala sirat ya. Adapun melewati jalan ini adalah ya, amun secara umum li jami'in nas, seluruh manusia ya, jadi nggak ada pengecualian di sini. Sebab wala yumkin al-wusul ilal jannati illa ba'da tajawuzihi. Tidak mungkin seorang bisa masuk surga kecuali melewati itu. Nah, adapun nanti ya, lewatnya itu ya, terkelompok-kelompok. Ada yang melewati titian meniti sirat ini kalbarki, seperti kilat ya, biar itu tiba-tiba sudah sampai ya, jenengan sakit mirsani ya, sakit melihat ya, bagaimana kilat ya, sebelum petir menyambar itu kan biasanya ada kilatan ya, cahaya yang kecepatan cahaya itu meskipun bisa diukur ya,
berapa kecepatan cahaya itu. Nah itu gambarnya seperti itu, saking cepatnya. Ya, ada yang berjalan, ada yang berlari, ya, ada yang merangkak dan sebagainya, ya, bahkan ada yang ya terjatuh di dalamnya karena memang sifatnya licin dan tidak semulus yang kita bayangkan berupa jembatan yang lebar. Ya, kita bisa pegangan, kemudian jalannya bisa kita pelankan, hati-hati, ya, tidak seperti itu, ya, gambaran sangat mengerikan. Bahkan nggak ada seorang pun yang berbicara saat melewati sirat itu, nanti disebutkan di dalam hadisnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah tidaklah minkum dari kalian illa kecuali wariduha, pasti akan melewatinya. Jadi ini yang disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam, ya, ayat 71 kalau tidak salah, ya. Jadi dan tidak ada seorang pun dari kalian illa wariduha, pasti kecuali akan melewatinya. Karena ahla rabbika khatmam maqdiyah, adalah yang demikian itu di atas Rabbmu adalah satu ketetapan yang telah ditetapkan. Ya, artinya di sini tidak ada seorang pun yang tidak melewati itu. Jadi tidak ada jalur lain, ya. Kalau di dunia ini kan ada jalur resmi, ya, prosedural. Biasanya ada jalur ya khusus, ya, biasanya nggak prosedural, ya. Ya, lewat pintu belakang, istilahnya seperti itu, ya. Ada pintu depan, ada pintu belakang. Ya. Ya, biasanya kalau pintu belakang itu pakai pelicin, ya. Ya, kalau pintu depan ya protapnya sesuai dengan SOP, ya. Surat Maryam ayat 71. Waqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan yang demikian itu, bima yadullu annahu al-murur, yang mana beliau menjelaskan bagi orang yang melewati ala sirat, di atas jalan, wa huwa mashhadun mukhifun, satu pemandangan yang menakutkan, ya. Jadi perjalanan ataupun melewati sirat itu, kata Rasul, adalah perjalanan mashhadun mukhifun, pemandangan yang mengerikan, yang menakutkan, yang yunsal insanu ahlahu, sehingga manusia itu lupa, ya, melupakan manusia dari keluarganya. Jadi seorang sudah tidak teringat lagi anaknya, sudah tidak teringat lagi saudaranya, tidak teringat lagi orang tuanya, karena saking mengerikannya. Bagaimana tidak, ya, jalan itu dipenuhi dengan duri, ya, ada namanya kalalib, kemudian ada seperti cantolan-cantolan itu, ya, kaitan-kaitan yang siap untuk mengait, menjerat orang yang melewatinya. Tidak hanya itu, di bawahnya terdapat kobaran api neraka jahanam yang menyala-nyala. Maka kata Rasul, mashhadun muhifun, sungguh pemandangan yang menakutkan. Kita saja gambaran yang ringan di dunia, seandainya terjadi kebakaran, ya, kita berada di satu tempat, ya, yang di situ di gudang ataupun di rumah ataupun terjebak, ya, di antara kobaran api, tentu, ya, paniknya luar biasa. Kita akan berusaha menerobos, ya, ya, kalau lepas aman, ya. Satu yang mengerikan, menakutkan. Apalagi ini
kejadian di neraka, yang di bawahnya ini neraka. Ya, ketika sudah masuk di dalamnya, ya sudah, siapa yang akan menyelamatkan lagi? Ya. Jadi sampai-sampai ya, yunsil insanu ahlahu wa dzurriyyatahu hatta yanzua. Jadi seluruh keluarganya, kerabatnya, teman dekatnya, orang-orang yang dicintainya dilupakan semuanya, lupa semua saking menakutkan, sampai apakah ia selamat ataupun masuk di dalamnya. Wal qudratu alal uburi, adapun seseorang itu sanggup, mampu alal ubur, untuk melewati, ya, itu marji'uha istiqamatul insan ala siratil mustaqim. Ya, semuanya itu sandarannya, ya, rujukannya, ya, maroji, ya. Jadi rujukannya adalah bagaimana istiqamatul insan ala siratul mustaqim, ya, istiqomahnya ia ketika di dunia di atas siratul mustaqim, ya. Artinya istiqomahnya dia di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, di dalam menjalankan ketaatan-ketaatan, serta bagaimana dia menjauhi serta meninggalkan larangan-larangan. Maka barang siapa yang ketika di dunianya ini dia berada di atas siratal mustaqim, ya, di jalannya para nabi, jalannya orang-orang soleh, jalannya orang-orang yang shodikin, ya, orang-orang yang jujur, wasuhada, maka ya inilah nanti yang akan memudahkan, ya, yang akan menjadikan seseorang itu apakah, ya, di antara golongan, ya, kelompoknya orang-orang as-siddiqin itu, ya, nanti melewati ketika menyeberangi sirat itu seperti kalbarki, itu seperti kilat tadi. Ya, ada yang berjalan biasa, ada yang berlari, ya. Nah, faman, maka barang siapa istiqomah, yang istiqomah ataupun yang lurus, ya, ala dinillahi, di atas dinullah, atas agama Allah, alladzi irtadha li ibadihi, wa huwa as-siratul ma'nawi. Jadi, ya, jalan yang lurus yang ada di dunia ini adalah sirat ataupun jalan yang sifatnya maknawi. Artinya jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk supaya manusia berjalan di atas jalannya para nabi, jalannya para rasul, ya, orang-orang soleh. Ini adalah jalan yang sifatnya maknawi, ya. Maka istata'a, orang tadi dia akan sanggup ataupun mampu al-ubur, menyeberang ala siratil khissi, di atas jalan yang real, jalan yang sesungguhnya, yang benar-benar nyata. Khisi itu, ya, ini khisi bisa dilihat, ya, bisa dirasakan, ya, ini, ya, khisi artinya betul-betul wujud, gitu, ya. Jadi ada, kalau maknawi itu secara makna, ya, jadi tidak kelihatan, ya, jadi seperti apa jalannya nggak terlihat, ya, karena memang sifatnya makna, ya. Ya, bihasabi istiqomatihi, sesuai dengan kadar sejauh mana dia istiqomahnya di atas jalan itu di dunia, gitu, ya. Nah, waman hada, dan barang siapa yang menyimpang, ya, an siratil mustaqim, dari jalan yang lurus fi dunya, waqta rohoi, di saat dia lapang ataupun di saat dia masih segar bugar di dunia ini, dia menyimpang atau tidak berada di atas jalan yang lurus, ya, otomatis ketika tidak berada di jalan yang lurus berarti dia di jalan yang, ya, jalan itu kan hanya ada dua, ya, siratal mustaqim, ya, lawannya adalah, ya, siratal ghairul mustaqim. Berarti kalau tidak berada di jalan yang lurus berarti di jalan yang bengkok, karena hanya ada dua, ya.
Maka siapa yang menyimpang di dunianya ini dari jalan yang lurus, ya, tidak mengikuti petunjuk, tidak berada, tidak mengikuti apa yang telah ditempuh ya, oleh para nabi, para rasul ini, maka layas muda ala torik, maka dia tidak akan dipastikan tidak akan selamat ya, untuk melewati ataupun berjalan jalan yang sifatnya al-muzillah. Jadi sirat yang di atas neraka itu ya, meskipun bawahnya panas tetapi jalan itu tetap licin. Beda kalau dunia, kalau panas itu kan otomatis kalau misalkan ditaruh apa itu pasti keset ya karena panas ya. Tapi tidak, al-muzillah, jalannya itu licin dan juga menggelincirkan. Waktu sidati waqad iftaqada wasilatahu wa hiya al-amal minal adillah ala subuti sirat. Ya. Oh ini titik ya mestinya. Jadi di sini ada dalil, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bisana dihima dengan sanad keduanya yang bersumber dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadisin tawilin, dalam sebuah hadis yang panjang ya. Tapi ini potongannya ya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, wa yudrabus siratu baina dhahrai jahannam, dan dibentangkan sirat ya, jalan baina dhahrai jahannam, di antara punggung neraka jahanam. Fa'akunu, dan aku adalah aku, fa'akunu ana wa ummati, dan umatku awaluman yujizuha. Jadi kata Nabi, kata Rasul, aku dan umatku ini orang-orang yang pertama kali akan melewatinya. Nah itulah lagi-lagi keistimewaan umat Rasulullah SAW. Meskipun umat dari Nabi yang paling akhir, Nabi yang paling awal kan Nabi Adam, tetapi ada keistimewaan kalau di akhirat itu diprioritaskan. Ketika dihisab juga didahulukan ya, padahal kalau antriannya itu cukup panjang ya, antrian dari Nabi Adam sampai ya, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu kan kurun waktu yang panjang, tentunya juga ya berapa manusia yang antri ya, tapi umat Rasulullah ini didahulukan ya, didahulukan. Nah termasuk juga ini ketika meniti ataupun melewati sirat ini sebelum umat-umat Nabi yang lain ya. Jadi ini prioritas utama yang didahulukan adalah umatnya Rasulullah. Dalam hadis katakan fakunu ana, maka aku menjadi, aku wa ummati, dan umatku awaluman yujizuha, orang yang pertama kali melewatinya ya. Jadi setelah selesai semua umat Rasulullah, baru berikutnya ya umat nabi-nabi yang selanjutnya. Wala yatakallamu yauma idzin, dan tidak ada yang ngomong yauma idzin pada hari itu illa kecuali ar-rusul, para rasul ya. Wa da'wa ar-rasul yauma idzin, dan para rasul pada saat itu berdoa, Allahumma ya Allah salim salim, ya Allah selamatkan ya, selamatkan ya. Ya ini doa para rasul untuk kaumnya, untuk umatnya. Ya Allah selamatkan ya, selamatkan artinya ya selamatkan umatku, selamatkan ya. Wa fi jahannama, dan di dalam neraka jahanam itu kalalibun ya, ada cantolan-cantolan ya, kalalib ini jamak ya, ya. Mislu sauki sa'dani,
Nah, candolan-candolan itu diumpamakan, diibaratkan seperti syauk, ya. Syauk itu duri, ya, pakai kaf, ya, saukun. Kalau pakai kof itu rindu, ya. Syauki itu rinduku, itu pakai kof. Tapi kalau pakai kaf itu duri. Ya. Jadi mislu sauki sa'dani, seperti duri sa'dan. Sa'dan itu nggak tahu ya, jenis pohon yang berduri, ya. Pohon yang berduri itu kalau di Jawa ini apa, di Lamongan ini doro ya, berduri, ya. Tapi durinya doro itu nggak se ini ya. Ada randu juga yang berduri, ada kelampis, ya, tahu ya. Ya, kelampis juga berduri, banyak lah pohon yang berduri itu. Sa'dan, ya. Kemudian Rasul bertanya, hal ra'aitum sa'dan? Ya, Rasul bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian semua sa'dan, ya, pohon sa'dan? Qalu, ya, para sahabat menjawab, "Naam, ya kami tahu." Ya. "Naam ya Rasulullah." Qala, fa innaha, maka sesungguhnya mislu sauki sa'dan, jadi kalalib tadi seperti duri pohon sa'dan. Ghaira annahu la yu'lam, tetapi tidak diketahui ma qadra adwa, seperti apa ukurannya, ya. Seperti apa besarnya ukurannya ataupun panjang dari durinya tidak disebutkan, ya. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, ya. Yang tahtafun nas bi a'malihim, yang kalalib tadi, ya, duri-duri tadi akan tahtafun nas, ya, menyambar manusia, ya, bi a'malihim, ya, dengan amalan-amalan mereka. Faminhumul mu'min, ya, baqiya bi amalihi, ya, maka sebagian, ya, bagi orang-orang yang mukmin, ya, orang yang beriman, ya, ya, dengan amalnya ini, ya, dia akan terselamatkan. Wa minhum al mujazi hatta yunji, ada yang tidak luput tetapi, ya, hatta yunji, dia bisa diselamatkan, ya. Al hadis, ya, sebuah riwayat. Juga ruwiya Muslim bisa nadihi, juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya sama sumbernya, an Abi Hurairah wa an Hudzaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, fadzakara hadis syafa'ah fihi, lalu beliau menyebutkan hadis tentang syafa'ah, pertolongan, ya. Wa fihi fayatuna Muhammadan, ini hadisnya panjang kemudian dipotong, ya. Fayatuna, lalu mereka manusia-manusia pada mendatangi Muhammad, mendatangi Rasulullah. Fayakumu, lalu berdiri, ya. Fayu'dan lahu, lalu beliau diizinkan, ya. Wa tursalul amanatu warrohimu, lalu diutuslah, ya, amanah dan, ya, rohim. Fatakumani, lalu keduanya berdiri di antara jambatai syirati, di antara, di sisi sirat, ya, jalan, yaminan wa shimalan, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Fayamuru, lalu melewati awalukum kalbarki, di antara orang-orang pertama nanti yang melewati sirat ini, jadi berjalannya itu, lewatnya itu kalbarki, seperti, ya, kilat. Qala, qultu bi abi anta wa ummi, ya, demi bapak dan ibuku. Ayu sayin, ya, kamurul barq, ya, seperti apa, ya, orang-orang yang melewati sirat ini, ya, ibarat seperti, ya, kilat ini.
Qala, lalu bersabda, alam tarau, tidakkah kamu lihat ilal barki, kepada kilat, kaifa yamurru, bagaimana ia lewat, wayarji'u, dan kembali, fitor fatain, dalam sekejap mata. Artinya ini kelompok orang-orang pertama yang melewati sirat ini adalah apa namanya, kalbarki tadi ya. Jadi saya carikan hadisnya ya tadi apa tentang ini. Jadi ini yang pertama adalah golongan as-siddiqun ya, orang-orang yang jujur. Ini yang akan melewati jembatan ataupun sirat dengan kecepatan seperti kilat ya, yang membuat mereka bisa melewati ya, dengan sangat cepat ya. Ini ya as-siddiqun, orang-orang yang ya, senantiasa jujur ya, minas siddiqina wasuhada. Lah ini yang pertama, ini as-siddiqun ya. Sementara memang untuk sampai level ini hari ini susah ya, untuk mencari orang-orang yang jujur ya, baik dalam perkataannya, jujur dalam perbuatannya, sidqu fil qaul wa fil iradah. Ini ya, zaman-zaman seperti sekarang ini sulit untuk ditemukan ya. Ya, perbandingannya terlalu besar ya, 1 banding ya ribuan mungkin ya, untuk mendapatkan ya orang-orang yang jujur di akhir zaman itu. Karena apa? Ya, kondisi akhir zaman itu kan ya terbalik semuanya ya. Yukadzibu as-shadiq. Jadi orang-orang yang apa namanya jujur itu malah didustakan. Wa yusaddiqu al-kadzib. Sementara para pendusta itulah yang dipercaya ya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian al-alimun ya, orang-orang alim ya, orang-orang alim akan melewati sirat dengan cepat ya, seperti angin yang bertiup kencang ya. Ya, jadi kalau siddiqun tadi seperti kilat, kalau alimun, orang alim ini seperti apa namanya, angin yang bertiup kencang. Nah, dalam sebuah apa namanya, disebutkan Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya qiyamud dunya itu biar batin, artinya dunia ini akan stabil, itu dia masih tetap aman itu kalau 4 komponen ini masih berjalan. Di antara yang pertama adalah ya, alimun ya, ya'malu bi ilmihi, kalau masih ada orang alim yang mau mengamalkan ilmunya, mau mendakwahkan, mau mengajarkan, ini insya Allah dunia ini masih aman, masih terjaga ya. Wajahilun la yastangkifu anit ta'alum. Yang kedua, kalau orang masih ada perasaan ya, orang yang tidak tahu, orang bodoh yang merasa dirinya saya harus belajar, karena masih ada orang alim yang bisa diambil ilmunya dan dia masih mengajarkan, mau mengamalkan. Kemudian yang keempat, wal ghani ya, orang kaya yang dia masih apa namanya, mendermakan ya, kebaikan-kebaikannya ya, masih punya kepedulian dengan sosial ya, dia tahu hak-haknya. Kemudian yang keempat ya, kemudian wal fakir ya, layabi udinahu, ketika ada orang fakir dia masih memiliki keimanan yang tidak sampai menggadaikan ataupun menukar prinsip ataupun akidah keyakinannya. Jadi ketika keempat komponen ini masih ada, insya Allah dunia ini masih aman, masih terjaga stabil. Tapi kalau sudah ya, kalau orang alim ya, sudah tidak lagi mengamalkan ilmunya, tentu orang bodoh mau belajar kemana ya. Ya, maka ketika
itu ketika orang kaya sudah tidak lagi mau berinfak, tidak lagi mau mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan, maka yang terjadi ya orang-orang miskin, orang-orang ini tentu akan ya bersikap ya sudah tidak ada yang peduli lagi, ya akhirnya akan ya suruhu menariknya kepada ilal haram, kepada hal-hal yang diharamkan. Maka yang terjadi apa? Ya dunia akan rusak, dunia akan dipenuhi dengan orang-orang bodoh, di dunia ini akan dipenuhi oleh orang-orang jahat ya. Oleh karena itu di antara apa namanya golongan ataupun kelompok yang kedua ya ini adalah al-alimun. Kemudian yang ketiga ya al-budalau, yaitu orang-orang yang dikasihi ya para kekasih Allah ya, ataupun para wali Allah, aulia ya, orang-orang yang Allah kasihi, yang Allah pilih ya di dunia ini, maka ia akan melewatinya ya seperti bagaikan burung terbang ya. Jadi melewatnya itu seperti burung terbang ya terlihat ya, ada burung terbang itu ya terukur ya, beda dengan kilat ya, kita ya, kecepatannya tentu berbeda ya. Yang keempat di sini disebutkan wasuhada ya, orang yang mati syahid akan melewati sirat dengan kecepatan seperti kecepatan kuda ya, kecepatan larinya kuda ya. Yang kelima al-hujjaj ya, orang yang melaksanakan haji ya akan berjalan menyeberangi sirat ya, selama satu hari penuh ya. Jadi lumayan ya, sehari penuh ya. Yang keenam al-muti'un, orang-orang yang taat akan melewati sirat selama 1 bulan. Yang ketujuh al-asun ya, maksiat ya, ahli maksiat ya, orang yang durhaka ya akan berjalan di atas sirat ya dengan gemetar ya. Ya, artinya itu beberapa kondisi ataupun gambaran bagaimana seseorang akan melewati sirat ya. Kemudian summa kamarurih tadi ya, seperti lewatnya, melewatinya seperti rih tadi yang hadis ini ya, seperti kecepatan angin. Summa kamurutoir, seperti kemudian seperti terbangnya burung ya. Wasadur rijal ya, yajri bihim bi amalihim ya. Di sini seseorang akan melewati sesuai dengan amal perbuatan mereka ya. Wa nabiyyukum qaimun ala sirat ya, dan nabi kalian berdiri di atas sirat, yaqulu, berkata, Rabbi ya Allah salim ya, salim ya Allah selamatkan ya, selamatkan ya, ya. Hatta yu'jizu a'malul ibad, sehingga ya, melemahlah amalan-amalan hamba, hatta yuji'u ar-rajul, sehingga datanglah seorang fala yastati'u as-sairu, yang tidak bisa, tidak mampu berjalan, illa zakhfan, kecuali dengan merayap ya, zakhfan. Qala ya, berkata ya, wa fi khafatai as-sirat kalalib, dan di sekeliling jalan tadi ada ya, cantolan-cantolan tadi ya, mu'allaqatun yang tergantung, ma'muratun yang diperintahkan ya, biakhdiman untuk ya menggantol ataupun mengait manusia ya, amar umirat bihi yang diperintahkan, famakhdurun ya, lalu seseorang tadi ya, ya terselamatkan ya,
dan ada juga yang tidak terselamatkan, ya. Nggak terlihat ini ya. Wa maqtusun finnari, dan ya terlempar ataupun terjatuh di dalam neraka. Wa fil hadis, di dalam hadis-hadis tadi adillatun, menunjukkan sebagai dalil subutus sirat, jadi adanya ketetapan ya, tentang sirat ini, wasifatu, dan sifatnya, ya. Wa haulun, dan merupakan sesuatu yang menakutkan, ya. Wa haulul mauqif, ya, jadi tempat yang sangat menyeramkan, yang menakutkan, ya. Wa anal amal, dan bahwasanya amalan-amalan ketika di dunia ini adalah ya wasilah, ya sebagai sarana, ya, untuk al-ubur, melewati, wasababun najah, dan juga sebab seseorang itu bisa selamat, bisa melewati atau tidak, itu semuanya tergantung dari amal soleh ketika di dunianya. Bukan karena kecerdasan dan mungkin karena kuatnya fisiknya sehingga bisa melewati, itu bukan jaminan, ya. Karena sungguh ada yang menggambarkan ya seperti apa sirat itu. Ada yang mengatakan ya seperti lembutnya, untuk mengambil lembut itu seperti rambut yang dibelah, lembut, sehingga ya, kalau dibilang mustahil orang bisa melewati, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala dan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan kemudahan sesuai dengan ya, amalannya tadi. Ada yang dimudahkan seperti kilat, ada yang berjalan biasa sampai seharian, ya. Ada yang merangkak, yang nggak nyampe, ya. Ada yang merangkaknya selamat, ada yang merangkaknya ya tercabik, tersambar oleh duri-duri tadi, ya, sehingga dia ya tidak bisa terselamatkan, harus masuk ke dalam neraka, ya. Nah, itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sifat dan keadaan, ya, keterangan tentang sirat, ya. Dan masih banyak sekali ya tentang al-adilah, dalil-dalil yang bisa kita buka kembali, ya. Maka di sini adalah kuncinya bagaimana kita agar bisa selamat, bisa meniti ya sirat yang menghubungkan antara neraka ke surga ini, ya, tentu adalah dengan upaya kita ya memenuhi ataupun mengikuti sirat yang ada di dunia ini. Jadi siratal mustaqim yang berupa maknawi yang telah Rasulullah ya tunjukkan, yaitu jalannya para nabi, para syuhada, siddiqin, orang-orang soleh, ya. Maka sirah ya, itu adalah juga disebut dengan jalan, ya. Ya, jadi sirat, adanya sirah, itu semuanya adalah jalan yang dilalui, yang ditempuh oleh para nabi, para rasul, ya, seperti apa, ya. Nah, ya memang prinsipnya ya, jalan menuju ya, surga itu memang diselimuti hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, khufatil jannatu bil makarih, semuanya yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita, ya, tetapi itu sifatnya hanya sementara di dunia. Kalau kita bersabar ya dengan rintangan ataupun kalaulah orang lain celaan seseorang, itu terbatas, tetapi itu nanti ya akan memudahkan kita ketika melewati sirat yang sesungguhnya di akhirat, yang itu kalau kita tidak lulus
ya tentu pasti akan ya masuk dan merasakan ya panasnya neraka. Ya, waliyadzubillah. Semoga kita diberi keistiqomahan di dalam meniti siratal mustaqim yang selalu kita minta dalam doa kita, sehingga nanti juga dimudahkan di dalam meniti sirat ya, yang akan mengantarkan kita ke jannahnya. Amin. Demikian poin yang keempat ya, tentang rentetan yang ada di yaumul akhir ataupun pembahasan di al-iman bil yaumil akhir ya. Masih ada pembahasan yang terakhir ya, yang kelima, yaitu syafaat ya. Insyaallah kita bahas tentang syafaat ini di pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah rentetan peristiwa yang akan kita lalui nanti pada yaumul akhir, dan semua orang akan mengalaminya. Bagi orang itu punya amalan sendiri-sendiri, apakah dia berjalan seperti kilat ataukah ia merangkak atau berjalan, tergantung semua amalannya di dunia. Sebelum acara pertanyaan, monggo adzan dulu. Apa ada yang bertanya nanti? Ada? Adzan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salat, hayya 'alas hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allah, 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 Allah
Iya, langsung. Bagi Bapak yang mau bertanya atau Ibu. Pak Yudi. Monggo Pak Yudi. Bismillah. Terima kasih atas waktunya. Begini Ustadz ya, tadi sudah dijelaskan bahwa diantaranya yang sanggup melewati sirat adalah orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan, ya. Dan juga dijelaskan tadi bahwa surat Maryam 71 ya, iya, bahwa semua manusia itu akan melewatinya, iya. Dan orang itu tadi juga dijelaskan bahwa manusia itu akan masuk surga tapi harus melewati sirat dulu, iya. Pertanyaannya sederhana, iya. Tadi kan dijelaskan secara ketaatan, ya, istiqomah di atas ketaatan. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada amalan secara khos, ya, bukan am ya, secara khusus ya, untuk bisa meringankan atau membantu perjalanan seseorang hamba itu di atas sirat, ya. Tadi kan dijelaskan ada sodikun dan lain-lain, ada alimun, ada orang yang haji, orang yang syahid, ya. Nah, yang saya tanyakan apakah ada amalan khos, ya, khusus, ya. Tadi kan dijelaskan istiqomah di atas jalan ketaatan, bukan secara am, secara umum gitu, iya. Nah, yang saya tanyakan itu apakah ada amalan secara khusus untuk bisa membantu seorang hamba untuk mempermudah perjalanan di atas as-sirat. Demikian Ustaz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi memang amal-amal soleh itu beragam, dan kita masing-masing individu itu terkadang punya ada sesuatu amal ibadah yang kita cintai. Nah, maka di dalam peluang untuk amal, ya, ketika kita menginginkan, ya, amalan apa yang kita sukai dan kita jadikan sebagai amalan, istilahnya amalan andalan, ya. Karena kalaulah misalkan kita tidak diberi kemampuan mungkin untuk bisa maksimal untuk mengambil peluang-peluang itu semuanya, maka yang dilakukan oleh diantara para sahabat dan generasi-generasi setelahnya itu masing-masing itu punya, masing-masing orang itu punya amalan-amalan sendiri. Ya, misalkan kalau seseorang misalkan suka berpuasa misalkan, ya mungkin ya dengan berpuasa puasa sunnah, ya, entah yang mana, atau puasa Daud, Senin Kamis ataupun Ayyamul Bid, yaitu dilazimi terus, sehingga dari apa yang kita pilih itu mudah-mudahan itu nanti sebagai, bukan berarti kemudian menyepelekan yang lain, enggak, ya, tetapi itu misalkan sebagai satu-satunya ibadah yang paling kita sukai dan kita tidak berusaha untuk tidak meninggalkannya, untuk menjaganya. Nah, jadi ya silakan nanti dipilih apa saja, misalkan memberikan infak apa, ya, yang itu rutin, ya. Ya, dari situ mudah-mudahan sebagai penyelamat nanti, ya, sebagai amalan yang menjadi andalan, ya. Ya, karena memang di antara yang bisa menyelamatkan itu dalam sebuah hadis, ya, kisah dijadikan ada seorang yang jerembab ataupun masuk di dalam gua kemudian tertutup, ya, ini namanya tawasul dengan amal soleh, ya. Jadi masing-masing kayaknya sudah nggak ada harapan untuk bisa keluar dari gua itu, ya. Kemudian 3 orang ini berpikir, merenung, cobalah, ya, dari salah satu mengatakan, kamu punya amalan apa yang paling istimewa, ibaratnya yang terbaik,
amal-amal apa yang terbaik itu coba ingat-ingat, cari kira-kira apa. Akhirnya masing-masing itu teringat dengan ibadah ataupun amalan yang amalan itu ya dijadikan sebagai wasilah ya, sarana ya, untuk minta tolong, sehingga akhirnya masing-masing ya dengan amalannya itu ya Allah membukakan ya ataupun menyelamatkan dari gua tadi. Nah, untuk itu karena kita tentu masing-masing berbeda ya, jadi punya kecenderungannya ya, monggo dengan kira-kira dari sekian amal soleh itu apa, nah yang paling disukai, dan itu jadikan sebagai dilazimi ya, dilazimi dan dijaga ya, ya mudah-mudahan itu apa namanya sebagai andalan kita ya, karena kita nggak tahu misalkan Pak Budi punya amalan apa, Ustadz Farid punya apa, jadi masing-masing seorang itu punya hendaknya punya andalan ya, amalan andalan masing-masing gitu ya, seperti itu ya, karena kalau dilakukan semuanya kan kadang ya tidak mungkin, ada kadang juga waktunya yang entah kaitannya dengan waktu ataupun apa ya, ya tidak mampu dan untuk tidak ada kesanggupan untuk melaksanakannya, maka pilihlah ya yang paling disukai dan mudah-mudahan itu sebagai wasilah ataupun sarana ya, ya. Tapi sekali lagi prinsipnya kemudian tidak menyepelekan, tidak menganggap yang lain kemudian tidak utama, ndak ya. Jadi tetap ya, ketika kita ada kesempatan juga kita ya tunaikan, tetapi mungkin dari sekian itu ada yang mungkin kita jadikan prioritas begitu ya. Ya. Itu kaidah ya. Jadi punya satu amalan yang tersembunyi yang nanti untuk kita buat apa amalan itu sebagai satu-satunya amalan yang akan membantu kita di dalam meniti jalan sirat itu. Semoga kita bisa melakukan satu amalan yang kita lazimi sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo, ada lagi? Oh, cukup ya. Alhamdulillah, kita tutup acara kajian pada malam hari ini dengan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.